wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Tsumma salatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa ahlil adhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Puji dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Muhammad Suparman, nafallahu bi ulumikum wa bikum, yang kami hormati dan kami cintai juga santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali, bermudzakarah kembali dalam pengajian bahasa Arab pada Selasa tanggal 12 April 2022, dan alhamdulillah kita sudah menginjak ke minggu kedua dalam bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, dan semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inna wa akhwatuha, sebagaimana kemarin kita telah membahas kana wa akhwatuha, alangkah lebih baiknya mari kita sama niatkan untuk mencari ilmu Allah, menghilangkan kejahalahan dan mensyukuri nikmat atas akal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama-sama pemaparan dari guru kita, Bapak Kiai Muhammad Suparman. Falyatafaddal mashkuran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada nawasihul mubtada wal khobar yang kedua, yaitu dari kelompok huruf yang sering disebut sebagai inna wa akhwatuha. Sekali lagi sedikit mengulang pelajaran kemarin bahwa pelajaran ini adalah masih pengembangan dari jumlah ismiyah, yang kemasukan huruf-huruf dan juga masih tetap disebut sebagai jumlah ismiyah karena yang masuk ke dalamnya adalah berupa kelompok huruf. Sementara yang kemarin asalnya jumlah ismiyah karena kemasukan kelompok fi'il, maka berubah menjadi jumlah fi'il. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi inna wa ahwatuha. Adapun ini itu bab inna wa ahwatuha. Qala mengatakan sahabat Imam Al-Ajurum,
rahimahullah. Wa amma inna, adapun inna wa ahwatuha dan saudara-saudaranya inna, yang dimaksud di sini bukan saudara kandung atau saudara apa ya, tapi adalah huruf-huruf yang perilakunya sama dengan inna. Fa innaha, maka sesungguhnya inna wa ahwatuha, tansibu itu menasobkan opo inna wa ahwatuha al isma pada isim, wa tarfa'u dan merofakkan opo inna al khobaro pada khobar. Jadi nanti jumlah ismiyah yang kemasukan inna wa ahwatuha nanti hukumnya jadi rusak. Yang semula adalah susunannya mubtada yang dibaca rofa asalnya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah khobar mubtada yang juga hukumnya rofa. Kemudian setelah kemasukan nanti mubtada menjadi isimnya inna wa ahwatuha. Namanya berubah jadi inna wa ahwatuha. Hukumnya juga berubah, dibaca nasab. Kemudian nanti khobar mubtada menjadi khobar inna. Diberi hukum yang baru yang sama dengan hukum yang lama, juga dibaca rofa. Wahia, adapun inna wa ahwatuha itu inna, huruf inna yang artinya sesungguhnya, wa anna dan huruf anna artinya juga sesungguhnya. Bedanya di sini adalah harokat hamzahnya ya. Yang pertama hamzahnya di bawah itu apabila dia berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua hamzahnya berharokat fathah itu apabila terletak di pertengahan kalimat. Artinya sama, yaitu sesungguhnya. Kemudian walakinna dan lakinna. Lakinna yang artinya akan tetapi. Mohon dibedakan dari lakin ya. Kalau yang lakin bertanda sukun itu dia tidak beramal. Dia termasuk huruf-huruf athof, tidak beramal, hanya menyambungkan dengan kalimat sebelumnya. Kalau yang lakinna itu beramal, artinya bisa merusak mubtada dan khobar. Termasuk kelompok inna wa ahwatuha, meskipun artinya sama. Kemudian yang berikutnya adalah ka'anna. Ka'anna yang artinya seolah-olah ya, untuk tasbih ya, untuk menyerupakan. Kemudian yang berikutnya adalah walaita dan laita yang artinya adalah seandainya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah la'alla. La'alla. Ini untuk at-taraji wa tawakku'i. At-taraji wa tawakku'i. La'alla artinya adalah semoga.
Takulu bisa mengatakan sopo Anda inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Inna zaidan sesungguhnya Zaid qaimun itu orang yang berdiri. Inna zaidan qaimun. Inna sesungguhnya Zaidan. Sopo Zaid qaimun itu adalah orang yang berdiri. Inna adalah huruf nasab dan taukid. Taukid itu mengukuhkan nisbat. Inna huruf taukid, huruf nasab dan taukid dibaca mabni fathah. Disebut huruf nasab karena beramal menasabkan isim yang jatuh setelahnya. Dikatakan taukid karena ini untuk menguatkan pernyataan ya. Biasanya inna ini digunakan untuk untuk membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, yang ragu-ragu juga menjadi tambah percaya. Demikian juga yang lupa. Fungsinya untuk itu. Untuk membuat yang lupa atau yang ragu atau yang tidak percaya menjadi percaya. Makanya namanya taukid. Zaidan isimnya inna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Qaimun adalah khobarnya inna dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Susunannya nanti seperti itu. Jadi isimnya dibaca nasab yang semula adalah mubtada. Kemudian khobar mubtada menjadi khobarnya inna, dibaca rofa, sama dibaca rofa. Tapi dikatakan di situ rofa yang baru ya. Kemudian yang berikutnya adalah walaita amron sahison. Walaita amron sahison. Walaitas dan seandainya amron sopo amr sahisun. Walaita amron sahisun. Walaita dan seandainya amron sapa amr sahisun itu orang yang berkepribadian. Seandainya ini untuk mengungkapkan sebuah angan-angan. Sebuah angan-angan artinya angan-angan itu sulit terjadinya atau bahkan mustahil. Rilaita itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sulit terjadi atau sama sekali mustahil.
itu menggunakan laita. Maka di situ walaita amron sahisun. Dan seandainya amr sahisun itu orang yang berkepribadian. Artinya memang sama sekali amr ini orang yang enggak berkepribadian. Maka digambarkan dengan laita. Laita huruf nasab dan tamani istilahnya ya. Laisa huruf nasab dan tamani dibaca mabni fathah, amron isimnya laita dibaca nasab, anda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sahisun khobar laita dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Wama dan contoh-contoh lain asbaha yang serupa dalika dengan yang demikian. Contohnya misalnya selanjutnya ya. Misalnya lakin. Lakin. Misalnya pakai lakin. Contohnya lakin misalnya kana zaitun sujaan, misalnya ya contoh, kana zaitun sujaan lakinna zaitan bakhilun misalnya. Jadi lakinna itu untuk istidrak ya, untuk sesuatu yang bertentangan antara positif dan negatif. Atau sebaliknya antara negatif dan positif. Karena ada zaitun sapa zaid, sujaan itu pemberani, lakinna akan tetapi zaidan sapa zaid, bakhilun itu bakhil. Lakinna zaidan bakhil. Lakinna adalah huruf nasab dan istidrak dibaca mabni fathah, kemudian zaidan isimnya lakinna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Bakhilun khobar lakinna dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Kemudian yang pakai ka'anna misalnya ka'anna zaidan asadun. Ka'anna ini adalah tasbih untuk menyerupakan. Menyerupakan artinya enggak beneran. Wakana dan ada zaidan sopo zaid asadun itu seperti singa. Nah, itu ka'anna adalah huruf nasab dan tasbih dibaca mabni fathah. Kemudian zaidan isimnya ka'anna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asadun khobarnya ka'anna dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Kemudian yang pakai la'alla misalnya. Yang pakai la'alla. La'alla Muhammadan qatimun. La'alla Muhammadan qatimun. La'alla mudah-mudahan Muhammadun. La'alla mudah-mudahan Muhammadan sama Muhammad qatimun itu datang. Misalnya. La'alla adalah huruf nasab dan taroji atau tawakui, harapan. Jadi la'alla itu harapan itu yang mudah terjadinya. Kalau tadi laita itu yang sulit terjadinya atau bahkan mustahil. La'alla
nasab dan taroji atau tawakui. Muhammadan isimnya la'ala dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena mufrad. Qadimun khobar la'ala dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Kalau contoh-contohnya dilengkapi seperti itu. Wa makna inna, adapun makna huruf inna atau anna itu at-tauqidu. Taukid, maknanya taukid. Taukid tadi sudah saya sampaikan. Taukid itu adalah pernyataan untuk membuat orang yang lupa atau orang yang ragu-ragu atau orang yang tidak percaya menjadi percaya. Taukid. Walakina, dan makna lakina itu lil istidroki, untuk menyusuli informasi, yang berlawanan dengan informasi awal. Kalau positif ya dengan informasi negatif, kalau negatif diberi informasi susulan yang positif. Itu istidrok. Kemudian wa ka'anna, dan makna ka'anna adalah litasbihi, untuk menyerupakan, ya, tasbih. Walaita, dan makna laita adalah litamani, untuk mengungkapkan angan-angan. Angan tadi sudah saya sampaikan, sesuatu yang sulit sekali terjadi atau bahkan mustahil terjadinya. Wala'ala, adapun makna la'ala adalah litaroji wa tawakkul, untuk mengungkapkan suatu harapan. Ya, namanya harapan adalah yang mudah terjadi atau biasanya memang terjadi. Itu diantara inna wa watuha ada 5 berikut penggunaannya. Secara ringkas Imam Al-Ajuru mengatakan seperti itu dan kayaknya sudah cukup jelas. Tapi mari kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqulu, dan berkata sapa aku, al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua, min nawasikil mubtada'i wal khabar, dari perusak mubtada dan khobar, itu inna wa ahwatuha, itu adalah inna wa ahwatuha, ya, huruf inna dan saudara-saudara. Maksudnya adalah inna dan huruf-huruf lain yang kerjanya atau amilnya atau pengaruhnya seperti inna. Itu ada 5 huruf tadi. Maksudnya inna wa nadhairuha amal. Maksudnya adalah inna dan huruf-huruf lain yang mempunyai kesamaan amal. Huruf-huruf lain yang mempunyai kesamaan atau iruha itu padanan, kesamaan. Di dalam amalnya punya kesamaan, yaitu merubah mubtada dan khobar, ya, dengan menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merofakkan khobar
sebagai khobarnya. Wahia adapun dia inna wa ahwatuha tadkhulu itu masuk apa inna wa ahwatuha alal mubtada'i kepada mubtada wal khobar dan khobar. Fatansib maka menasobkan apa inna wa ahwatuha inna dan saudara-saudara al mubtada'a pada mubtada wa yusama dan dinamakan apa mubtada ismuha inna wa tarfa'u dan merofakkan apa inna al khobaro pada khobar dimakna dengan artian anaha bahwa sungguhnya inna wa ahwatuha tujaddidu itu memperbaharui apa inna wa ahwatuha lahu baginya khobar raf'an pada hukum rafa ghairul ladzi selain yang karena ada apa hukum rafa lahu baginya khobar qabla dukhulnya sebelum masuknya inna wa yusama dan dinamakan apa khobar mubtada khobaroha pada khobarnya. Nah, inna wa ahwatuha ini adalah inna dan huruf-huruf lain yang mempunyai amal yang sama. Amal yang sama. Amal yang sama itu apa? Menasabkan isim dan merofakan. Dan inna wa ahwatuha ini masuk ke dalam mubtada dan khobar atau masuk ke dalam jumlah ismnya. Kemudian dia menasabkan mubtada, ya, menasabkan mubtadanya yang semula rofa, dan sekarang mubtada yang sudah dibaca rofa disebut isimnya inna wa ahwatuha. Kemudian dia merofakkan khobar dalam artian inna wa ahwatuha ini memperbarui hukum bagi khobar, bukan hukum yang lama, tetapi hukum yang baru meskipun sama-sama khobar, kemudian disebut sebagai khobar inna wa ahwatuha. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan, silakan. Atau saya izin saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Itu yang tadi karena Zaidun sujaan. Sujaan nggih. Walakina Zaidan bakhilun nggih. Ya. Ini kalau misalnya nih kalimatnya seperti ini boleh tidak? Karena Zaidun sujaan walakinna bakhilun. Bisa enggak? Walakinna hu. Nah, harus gitu. Walakinnahu. Mesti harus tetap disebutkan domirnya nggih? Iya, karena dia huruf, tidak kayak fi'il. Kalau fi'il boleh mustatir. Kalau fi'il boleh mustatir, kalau huruf memang harus dohir, harus tampak. Ya, baik. Pakai domirnya. Terus pakai domirnya berarti karena Zaidun sujaan walakinnahu bakhilun. Ngeten nggih? Ya, bisa seperti itu. Ya, sekarang kalau berarti yang satu lagi boleh? Silakan. Ka'anna Zaidan asadun. Itu
nanti kalau misalnya kita selewat itu seperti inna ya Ustaz. Ka'anna, seperti kana, Masya Allah. Ka'anna itu seperti kana. Ya ini memang kebiasaan orang Indonesia menulis ya. Iya. Biasanya menulis hamzah itu cuma dengan alif. Ini sebenarnya salah ya menurut kaidah insaiyah. Ya. Menurut kaidah insaiyah itu salah. Karena nanti akan terjadi seperti itu. Kalau hamzah ya harus ada hamzahnya, entah di atas, entah di bawah. Kalau alif, ya, kalau alif itu memang tidak ada hamzahnya. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu menyamakan antara hamzah dan alif. Padahal ini sesuatu yang beda. Kalau kita bisa tertib seperti itu ya bisa membedakan antara kana dan ka'ana. Bedanya apa? Alifnya ada hamzah di atas. Sebenarnya enggak sama, cuma bisa jadi sama kalau terjadi kesalahan tulis, ya, terjadi kesalahan tulis dalam kaidah insaiyah. Memang harus dibiasakan tertib ya antara alif dan hamzah ini beda. Karena nanti amalnya beda, gitu ya Ustaz? Ya, karena nanti beda. Ya. Syukran Pak E. Assalamualaikum. Monggo yang lain? Nastamir saya ini. Nastamir, oke. Wa hadzal adawatu kulluha hurufun. Wa hadzal adawatu kulluha hurufun. Adapun inna wa ahwatuha ini adawat alat-alat alat-alat inna wa ahwatuha ini anggota-anggotanya inna wa ahwatuha ini kulluha semuanya hurufun itu berupa huruf. Nah, berbeda dengan kana wa ahwatuha kemarin ya yang berupa fi'il. Wahia adapun dia adawat ya. Wahia adapun dia adawat ya. Inna wa ahwatuha sitatun itu ada 6 macam. 6 macam tapi bisa diringkas jadi 5 ya. Inna ana. Tapi memang beda ya. Bedanya pada letak atau posisi. Jadi ini alat-alatnya ada 6. Al-awalu adapun yang pertama inna itu inna artinya sesungguhnya bikasratil hamzati dengan mengkasroh hamzah. Bedanya ini inna itu dengan hamzah diberi tanda kasroh untuk pemakaian di awal kalimat. Artinya sama ya, artinya sesungguhnya. Wasani adapun yang kedua, anna itu anna bifathil hamzati dengan memfathah hamzahnya untuk pemakaian di tengah kalimat. Wahuma adapun keduanya inna maupun anna yadulani itu menunjukkan apa keduanya alat taukidi untuk taukid. Tadi sudah saya sampaikan apa itu taukid, yaitu pernyataan untuk membuat orang yang tidak percaya, orang yang ragu-ragu, setengah percaya ataupun orang yang lupa menjadi percaya atau yakin. Itu taukid.
Wa ma'nahu adapun maknanya taukid takwiyatu nisbatil khobari, yaitu penguatan nisbat khobar, lil mubtada'i terhadap mubtada. Jadi yang dimaksud taukid itu adalah khobarnya digunakan untuk menguatkan mubtada. Contohnya tadi apa di situ? Inna Zaidan qaimun. Qaimun berdiri. Qaimun ini khobarnya digunakan untuk menguatkan Zaid. Ini untuk orang yang ngeyel bahwa Zaid duduk atau ragu-ragu Zaid tadi duduk apa berdiri, atau orang yang lupa kemarin Zaid duduk apa berdiri. Nah, maka digunakan inna untuk meyakinkan ketiga pihak tadi, baik yang lupa, ragu-ragu maupun sama sekali tidak percaya. Nah, itu disebut takwiyatu nisbatil khobari lil mubtada'i, yaitu penguatan nisbat yang dilakukan oleh khobar terhadap mubtada yang sekarang jadi isim. Nahwu contoh inna abaka hadirun. Inna sesungguhnya abaka ayahmu, inna sesungguhnya abaka ayahmu hadirun itu hadir. Inna huruf nasab dan taukid dibaca mabni fathah. Abaka isim inna dibaca nasab, tanda nasabnya alif karena asma khomsah. Hadirun khobar inna dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Nah ini inna abaka hadirun ini adalah sebuah pernyataan informasi untuk menguatkan ya, untuk orang yang untuk orang yang tidak percaya bahwa bapakmu atau ayahmu berdiri, atau orang yang ragu-ragu, atau orang yang lupa. Wanahu dan juga contoh alim tu anna abaka musafirun. Ini boleh ditambah alim tu, boleh ditambah kalimat sebelumnya, tetapi nanti hamzahnya di fathah. Kalau yang pertama tadi di awal kalimat inna abaka hadirun. Sekarang letaknya ya, taukid tersebut letaknya di tengah. Alim tu mengetahui sapa aku. Alim tu mengetahui sapa aku anna abaka sesungguhnya ayahmu musafirun itu bepergian. Orang yang bepergian. Ini kelihatan ya bedanya antara inna dan anna. Penggunaannya tampak jelas di situ. Kalau inna berarti dia di awal kalimat. Kalau anna berarti di tengah kalimat. Ya. Karena anna itu juga bersifat masdariyah. Jadi alim tu fi'il madhi dibaca mabni sukun. Alim fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan tak fa'il atau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kemudian tak di situ adalah sebagai fa'il.
Kemudian ana adalah kali ini ada 3 jabatan ana. Ana ini adalah huruf nasab, taukid, dan masdariyah. Huruf nasab, taukid, dan masdariyah dibaca mabni fathah. Perilakunya atau amalnya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Kemudian abaka, ini isimnya ana dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena asmaul khamsah. Kemudian musafirun khobar ana dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Jumlah ismiyah ana abaka musafirun karena tadi masdariyah ya. Menempati tempatnya nasab sebagai maf'ul dari alimtu. Sebagai maf'ul bih dari alimtu. Itu makanya ada tambahan masdariyah tadi. Jumlah dibendakan. Ini ada jumlah dibendakan. Wasalisu, adapun yang ketiga, atau ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, lanjut ya. Waktunya sudah sampai. Wasalisu, adapun yang ketiga, lakinna itu lakinna artinya akan tetapi. Lakinna akan tetapi tadi istidrok. Ya, kalau positif disusuli negatif, kalau negatif disusuli positif. Maknahu, adapun maknanya lakinna adalah al-istidraku, yaitu menyusuli informasi atau pernyataan. Wahwa adapun dia istidrak, ta'kibul kalami itu menyusuli pembicaraan, binafima dengan menafikan informasi pertama, yutawahamu subutahu, yutawahamu yang ittiham ya, yutawahamu subutahu untuk karena samarnya penetapan tersebut, au isbatima atau menetapkan apa saja pernyataan, yutawahamu nafiyaha pada nafinya. Jadi kalau nafi diesbatkan, kalau isbat dinafikan. Bisa ulangi, mana istidrak itu adalah ta'kibul kalami untuk menyusuli pembicaraan, binafima dengan menafikan pernyataan, yutawahamu yang di bawahnya menuduh apa ya? Di bawahnya menuduh apa? Dianggap. Binafima dengan menafikan informasi atau kalam, yutawahamu yang di siapa tadi? Di bawahnya menuduh apa? Yutawahamu yang dianggap opo subutuha tetapnya, au isbatima atau menetapkan pernyataan, yutawahamu yang di apa tadi? Dianggap opo nafyuhu nafinya. Jadi intinya itu tadi. Kalau positif disusuli negatif, kalau negatif disusuli positif. Kalau isbat, kalau nafi disusuli subut, disusuli isbat. Kalau isbat disusuli nafi. Isbat itu menetapkan, nafi itu menafikan. Kalau tetap dinafikan, kalau nafi ditetapkan. Intinya kalau positif disusuli negatif,
Kalau negatif disusuli positif. Kita lihat contohnya nahwu. Oh ini malah ada. Muhammadun suja'un lakinna sadiqahu jabbanun. Ini suja'un positif, jabbanun negatif. Muhammadun adapun Muhammad, tapi ini subjeknya beda ya, subjeknya 2. Bisa jadi subjeknya 1, bisa jadi subjeknya 2. Muhammadun adapun Muhammad suja'un itu pemberani. Lakinna akan tetapi sadiqahu temannya Muhammad jabanun itu penakut, pengecut, penakut. Nah, itu penggunaan lakinna ya. Informasi pertama suja'un, informasi kedua jabanun. Muhammadun suja'un. Lakinna adalah huruf nasab dan istidrak. Sadiqahu isimnya lakinna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Jabanun khobarnya lakinna dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Warabiu adapun yang keempat ka'anna itu ka'anna, wahwa adapun dia ka'anna ya dulu itu menunjukkan apa lakinna apa ka'anna ala tasbihil mubtada'i untuk menyerupakan mubtada bil khobari dengan khobar. Nahu contoh ka'anna jariyata badrun. Ka'anna seolah-olah al jariyata sopo anak perempuan itu badrun itu seperti bulan purnama. Ka'anna seolah-olah al jariyata sopo anak perempuan itu badrun itu seperti bulan purnama. Ka'anna huruf nasab dan tasbih dibaca mabni fathah. Al jariyata isimnya ka'anna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Badrun khobar ka'anna dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Wal khamisu adapun yang kelima laita itu laita wa maknahu adapun maknanya laita at-tamani itu angan-angan. Wa huwa adapun dia tamani tolabul mustahili itu meminta sesuatu yang mustahil, auma atau apa saja fihi yang di dalamnya ma usrun itu sulit. Jadi mustahil atau sulit. Nahu contoh laita sababa aidun. Laita sababa aidun. Laita seandainya asbaba masa muda. Jadi sabab itu ada 2 makna. Makna pertama pemuda, makna kedua masa muda. Tapi ini yang paling masuk karena ini mustahil adalah masa muda. Laita seandainya asbaba opo masa muda aidun itu kembali. Laita huruf nasab dan tamani dibaca mabni fathah. Asbaba isim laita dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Aidun khobar laita dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Wa nahu laital balida yanjahu. Laita seandainya al balida sapa orang yang bodoh yang jauh itu lulus. Kalau ini tidak sesuatu yang mustahil tapi sulit terjadinya itu sulit.
Tapi ada orang yang bodoh lulus itu banyak. Tapi sulit. Bukan banyak ya, tapi ada. Biasanya beberapa ujian baru lulus. Laita huruf nasab dan tamani dibaca mabni fathah, al-balida isimnya laita dibaca nasab tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Yanjahu fi'il mudhari' dibaca rafa tanda rafanya dhammah karena fi'il mudhari' sampai akhir. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa atau fa'ilnya huwa muqaddar. Jumlah fi'liyah yanjahu menempati tempatnya rafa sebagai jumlah fi'liyah yanjahu menempati tempatnya rafa sebagai khobar laita. Dan yang terakhir wasadisu adapun yang keenam la'alla itu la'alla artinya semoga, wahwa adapun dia la'ala ya dulu itu menunjukkan apa la'ala alat taroji awit tawakui harapan. Taroji maupun tawakui itu artinya sama, harapan. Wa makna taroji adapun maknanya harapan tolabul amri al mahbubi, yaitu tolabul amri meminta perkara al-mahbubi yang dicintai. Itu taroji. Harapan atas sesuatu yang disukai, dicintai. Walayakunu dan tidak ada illa fil mumkin. Walayakunu dan tidak ada apa taroji illa kecuali fil mumkini di dalam sesuatu yang memungkinkan. Nahwu contoh la'alla mudah-mudahan Allah yarhamuni, yarhamu itu mengasihi sapa Allah ni padaku. La'alla huruf nasab dan taroji dibaca mabni fathah. Lafzul jalalah la'alla waha ya, la'alla waha yarham. Lafzul jalalah isimnya la'ala dibaca nasab tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Yarhamuni yarhamu fi'il mudhari' dibaca rafa tanda rafanya dhammah karena fi'il mudhari' sampai akhir. Fa'ilnya huwa muqaddar kembali kepada Allah, marja'nya kepada Allah ni non wiqayah. Nunnya non wiqayah ya maf'ul bih domir ya ini maf'ul bih ya mutakalim wahdah ini maf'ul bih di apa namanya termasuk domir mutasil dibaca mabni sukun menempati tempatnya nasab. Jumlah fi'liyah yarhamuni menempati tempatnya rafa sebagai khobar la'ala. Wa mana tawakui adapun yang disebut dengan tawakuk itu adalah intidharu wuqu'il amri, intidharu wuqu'il amri yaitu menunggu terjadinya perkara al-makruhi yang tidak disukai fi dzatihi di dalam zatnya. Biasanya kepada lawan, pencuri atau orang-orang yang tidak disukai. Nahwu contoh la'alla mudah-mudahan al-adwa sapa musuh-musuh qaribun itu dekat minna dari kami. Jadi kalau mau perang kan begitu, mudah-mudahan lawan kita sudah dekat. Jadi la'alla huruf nasab dan tawakuk. Huruf nasab dan tawakuk dibaca mabni fathah, al-adwa isimnya la'alla dibaca nasab tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Qaribun khobar la'alla dibaca rafa tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Itu bedanya taroji dan tawakui. Kalau apa namanya? Kalau taroji itu adalah
harapan terhadap sesuatu yang disukai. Kalau tawaku itu harapan atas sesuatu yang secara zat tidak disukai, tapi menimbulkan sesuatu yang disukai. Misalnya ini mengharap musuhnya sudah dekat sehingga segera bisa diselesaikan, atau mengharap pencurinya celaka, pelakunya celaka, dan seterusnya. Baik, demikian Mas Dul, saya kembalikan kepada Ustadz Dzulfikar. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, syukran Pak Kiai Muhammad Suparman atas penjelasannya. Silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak disampaikan kepada Pak Yai, kami persilahkan. Baik, Pak Kiai, barangkali mungkin cukup. Sangat jelas sekali pemaparan dari Pak Kiai Suparman terkait inna wa akhwatuha. Memang alangkah lebih baiknya ilmu yang telah kita gali ini kita praktekkan dengan membaca atau berbicara bahasa Arab ya Pak Kiai ya, supaya lebih melekat ya. Iya. Kalau hanya dipahami saja itu gampang sekali lupanya kalau nggak dipraktekkan ya. Ya, bukan sekali gampang hilang tapi menguap. Menguap. Kalau nggak dipakai itu menguap. Betul. Baik, Pak Yai, ini sudah waktu pukul 6:37. Tadi sebagaimana kita sepakati karena qadarullah masuk pekerjaan sekarang lebih cepat ya, jam 7:30. Jadi kita mungkin sampai jam 6:30. Insya Allah nanti di hari-hari biasa akan kembali normal. Kami mohonkan kepada Pak Yai untuk dapat membacakan doa penutup. Kami persilahkan. Baik para Mas santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk urusan dunia maupun akhirat kita. Amin. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana junubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighran. Rabbana ya Allah, Allahumma fahimna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma ya Allah inna nas'alukal ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahilna alaina Ramadan bil amni wal yumni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo ya arhamar rahimin. Allahumma ahil alaina Ramadan bil amni wal yumni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo. Allahumma ahil alaina Ramadan bil amni wal yumni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi
bima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafar bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'allahu bikum wa bi'ulumikum fakih Suparman. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Yai dan kepada para mahasantri yang senantiasa istiqomah dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Yai bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam, saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sebagai Ayah Sarman, Sabzul, Jinlip semuanya. Terima kasih Pak Yai. Ustaz Zul, Assalamualaikum. Afwan Ibu Andin.